kita bahas kali ini. Aduh, topik paling hot 2024. Paling hot dan paling pengen dibahas untuk untuk kita bahas oleh fans Madrid ini. Apalagi Fabrizio Romano udah tipis-tipis ngasih ya kan. Itu dia. Gue pengen bikin dari tahun lalu sebenarnya. Anjir. Cuma gerombolnya belum ada. Oke, kali ini kita akan bahas transfer Mbappe ke Real Madrid. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe terus channel YouTube Gomol Media, dan jangan lupa juga follow Hakim Barca Podcast dan Paulo Dybala karena Jangan lupa ini tamu seorang konten kreator di TikTok, ya kan? Dan juga fans Liverpool yang Darwin Nunez. Yang mukanya kadang-kadang satu layar, ya kan? Orang pada protes kan. Paulo Dybala. Itu dia. Lanjut, kita langsung aja kita ngebahas efek dari transfer Mbappe ke Real Madrid. Itu dia. Mungkin dari bintang tamu kita dulu kali ya. Oke. Paulo Dybala gimana nih? Oke, efeknya ini mungkin di Madrid ya mungkin ya. Iya. Oke, kalau efek mungkin bisa dari Madridnya atau dari Mbappe-nya, dua-duanya mungkin terserah. Oke, ini yang jadi banyak diskusi di gue juga sih soal kalau Mbappe bener ke Madrid gitu. Terus jadi formasi bagaimana? Dan kira-kira seegois apa? Itu dia. Mungkin pada komen enggak bang, Mbappe nggak pernah nggak egois sama segala Wow. macam. Ini kan dia biasa star. Belum nonton. Dia biasa jadi star ace jatuhnya di PSG. Dia biasa jadi ace juga di Prancis gitu kan. Apalagi bisa harus melawan Messi loh gitu. Iya benar. Itu. Jadi menurut gua itu walaupun formasinya bisa bareng sama Vinicius, Ya. tapi kan Vinicius sendiri pada dasarnya ace-nya Madrid sekarang ini. Betul. Gitu sih. Kalau dari gua baru sampai situ. Oke. Menurut lu gimana? Kalau dari gue upgradable buat gol-golnya Real Madrid yang makin banyak lagi nanti ke depannya. Nah, tapi menurut lu ini bakal menjadi sebuah simbiosis mutualisme gak dari kedua belah pihak gitu? Apa jatuhnya kayak Ronaldo, Benzema sama ini nanti Bale. Ronaldo sama Bale-nya jadi yang kayak benar-benar egois. Dan ada satu pemain yang benar-benar yang harus dikorbankan untuk menyuplai mereka berdua. Nah, kata kuncinya itu apa? Korbankan. Nah, di situ gue ngelihat kedatangan Mbappe ini nggak purely baik. Kenapa? Serius gue ngomongin. Yang baiknya cuma harganya sih. Free. Tapi nggak juga, itu kita bahas nanti. Nggak selalu free. baik tuh free transfer. Pertama, yang baik lagi tadi. Kenapa? Menurut gue ini nggak bakal purely baik. Kenapa? Namanya chemistry itu sesuatu hal yang dicapai. Chemistry itu nggak bisa dibeli. Iya dong. Ya. Lo mau beli dulu Galacticos pertama, keseret-seret tuh Iya, lumpuh, betul. ya kan? Karena nggak dapat chemistry kan? Iya, Karena betul. chemistry nggak bisa dibeli. Nah, menurut gua Madrid yang sekarang udah punya chemistry, dan itu harganya mahal banget, lebih mahal daripada Kylian Mbappe. Terus kita bedah, di manakah pemain-pemain yang punya chemistry ini main? Di sisi kiri, kita nggak usah ngomongin posisi ya, kita ngomongin lapangannya aja. Di kiri itu medannya Vini. Vini bermain di kiri. Ya. Di kanan medannya Rodrigo. Oke. Di tengah medannya Bellingham. Sekarang ini. Ya, medannya Bellingham. Oke. Oke. Nah, jikalau Mbappe masuk, medan siapa yang digusur? Bellingham turun ke belakang. Turun ke belakang lah. Jadi Mbappe kayak taruh di tengah. taruh tengah striker. Tengah depan kan maksudnya. Iya. Ya. Striker. Apakah Mbappe terbiasa main di tengah? Terbiasa di PSG Prancis. sering. Kayak gitu. Di Prancis juga. Dia tengah tapi ujung-ujungnya dia ngiri. Dia ngiri Oh, belakang. iya, Dia iya, drop iya. deep ke kiri, dia drop deep ke kiri. Betul. Secara taktik emang dan sudah terbiasa seorang Kylian Mbappe emang sifatnya ya winger gitu. Iya. gitu. Mungkin lebih variatif aja nanti. Gue juga pernah baca dia tuh dulu di Monaco tuh pernah dipaksa jadi winger kanan. Kanan. Itu nggak jalan. Lawan City dia nggolin di kanan. PSG di awal-awal masih di kanan loh dia. Masih Sebagus di dia di kiri. Oh enggak, Tapi pasti lebih bagus di bisa. kiri. Belumnya dia waktu di Waktu kiri itu kan? masih ada Di Maria kan. Iya. Iya. Waktu di World Cup dia di mana? Waktu World Cup dia di kiri. Di kiri. Iya. Artinya kan gue bisa bilang World Cup itu pivotal moment dia untuk menjadi superstar kan, di kiri gitu. Dan setelah itu kita nggak pernah lihat dia dikasih tempat lain gitu kan. Iya, oke. Dan ini menjadi suatu problem menurut gue pribadi. Ngerti nggak? Apalagi yang disuruh ngalah bisa jadi nanti Vini gitu. Nah, Ngerti itu, nggak? itu menurut gue yang cukup krusial tuh. Nah. Bisa jadi perdebatan lagi Nah, atau bisa muncul lagi debat. si rasis-rasis. Iya, Ah, debatnya itu mulai dia. lagi. Gue malah kasih sama Vininya. Ya, tapi kalau Vini dirasisin, Mbappe nggak dirasisin, curang. Harusnya dirasisin semua. Oke. Nah, Tadi gue tutup dulu. Makanya gue setuju sama Ali Red Story. apa kan? Waduh, Gua masuk setuju. nih, masuk nih. Kemarin dia bikin konten keren tuh. Apa? Dia Liverpool? bilang, enggak. enggak. Oke, Madrid. Dia bikin konten Madrid kemarin. Oke. Dia bilang Mbappe butuh Real Madrid nggak butuh Mbappe. Ada benernya. Itu menurut gua. Ada Untuk benernya. sekarang.
ya. Coba jelasin dulu Momen kenapa. sekarang nih yang terjadi Mbappe butuh Madrid nggak terlalu butuh Mbappe. Oke. Tapi menurut gue juga PSG. Gimana? Silakan. PSG juga ya kalau emang dia mau sign kontrak jadi udah disiapin juga. Siapa? Buat Mbappe. Iya, berarti yang butuh Madrid siapa? Mbappe kan? Mbappe kalau mau berkembang untuk dari segi trofi segala macam itu butuh Madrid. Iya. Karena di PSG nggak bakal jadi apa-apa. Chelsea Iya. juga mau kok, semua juga mau. Iya kan. MU juga siap Iya, bayarin kan? gaji. Gak ada yang nggak mau kayaknya. Semua lebih butuh dibanding Iya. Siap Itu bayar dia. gaji yang penting ya kan. Nah, gimana Nggak kayak ya? Barcelona. Ya oke, itu. Tapi gini, gue yang menarik adalah tadi Bang Oleh bilang untuk agak sulit dari segi chemistry. Tapi kalau kita lihat lagi squad Madrid ini, kebanyakan pemain Prancis, Tchouaméni, Camavinga, Oke. Ferland Mendy di kiri juga ada. Ya bisa Oke. jadi, bisa. Ada Mbappe juga nanti. Malah jadi ada kubu-kubu gak sih di situ? Nanti Ini malah yang kira ada Inggris Enggak tahun juga. 2008 kali ya. enggak maksud gua jadi ada Jangan kubu. samain Enggak, mindset Inggris enggak, maksud 2008 gua gini sama loh. football modern Kayak- sekarang. Enggak maksud gua nanti kalau Iya misalkan kan? memang ada kubu yang ngebuat kayak ada timnya Vini, ada timnya Mbappe. Maksudnya itu maksud ada gua disparitas gitu. di dalam Iya. ruang ganti. Iya. Tim Brazil sama tim Prancis. Iya, Iya, bisa bisa gini nih, gitu. maksudnya gini nih. Tim anak-anak Brazil belain Vini karena Vini anak lama. Gitu. bisa jadi. Iya, Anak kan? lama. Bisa Iya, jadi, iya, bisa iya, jadi. iya, iya, iya. Anak-anak Prancis belain Mbappe karena Mbappe Tuhannya mereka. Mbappe itu harus Gitu. ditatar dulu kayak di binus internasional tuh. Masuk gitu dia. Ya kan? Masuk. Lo setuju sama kayak gitu? Oh enggak. Maksud gua Gerombol media nggak setuju bentuk bullying apapun. Cari mungkin ada Rafli Pratama. budaya-budaya kayak gitu kan, Nah. mungkin ada gitu kan. Jadi Iya, untuk iya. mungkin dari segi chemistry mungkin menurut gua nggak ada masalah dari Mbappe-nya mungkin ya. Iya. Mungkin dari segi ego mungkin, egonya kayak Vini masih mau bersinar, Bellingham Itu yang juga. tadi Iya kalau iya gitu. iya. Bellingham masih mau bersinar juga karena spotlightnya di dia sekarang kan. Kalau kita bicara Madrid dan gol tuh pasti ke Bellingham sekarang. Oke. Kalau otomatis Mbappe datang berarti mesin golnya Madrid tuh otomatis ke Mbappe harusnya oke. kan. Oke. Bellingham harusnya mengalah dengan Ya, Mbappe jadi gitu loh, gelandang yang lagi, box to box lagi Iya benar-benar. iya iya. Satu pemain yang kemungkinan nggak ada di Madrid ya Modric kan. Ya. Iya, Dan iya, dan ganti. posisinya itu kemungkinan besar ya digantikan Bellingham. gitu. Iya, benar, Dan benar. apakah seorang Mbappe yang ditaruh di tengah ya itu bahasanya atau mungkin Vini yang ditaruh tengah gitu. Agak Jadi- sulit sih. Enggak tapi. kalau Vini agak sulit sih. Tapi mungkin aja. Bisa Ya, aja. Ancelotti, bro. Iya 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 iya. bener lagi. Tapi kalau gue liat patternnya karena gue sering lihat karena gue fans Barcelona dan Messi dan pas Messi di PSG gue sering nonton PSG. Oke. Ya Mbappe cukup sering ditaruh di tengah dulu karena Iya, Neymar di sama kiri, Mm-mm. Messi di kanan, Mbappe tengah. Mungkin Itu lo lebih sering. relevan dan cukup untuk- efektif. Lo lebih tahu daripada gue sih. Mungkin karena lo lebih sering nonton. Iya, iya, Gue iya, mungkin iya. gak sesering itu nonton. Oke. Iya. Itu. Jadi menurut kalian apakah Mbappe ini bakal segacor dia di PSG dan Prancis kalau dia pindah ke Madrid atau justru bisa aja flop? Mungkin Nggak, ada nggak, kemungkinan Flop flop enggak nggak? lah, jauh Nggak lah. mungkin. Mbappe jauh Nggak dari Oh, atau mungkin nggak flop kayak di bawah standar yang udah di set So-so. Ya, sekarang. di bawah gitu. ekspektasi Gimana di menurut bawah, lo? di bawah ekspektasi para Iya sih. ya para Bisa, penonton bisa. bola Iya, iya, sama iya. gitu. Kalau dari gue bahkan mungkin kuncinya adalah selain Modric yang keluar, Ancelotti jangan kemana-mana dulu. Iya. Karena secara nggak langsung emang Ancelotti dikenal man manajemennya yang bagus toh. Iya. Gitu Iya, kan. oke. Kayak kurang lebih kayak Jose Mourinho lah. Iya, betul. Ngobrol ke pemain apa segala macam, Betul, menjaga betul. situasi ruang ganti gitu. Betul. Ditambah ada star player yang pada dasarnya udah menang Piala Dunia juga. Ya, benar. Terus poros utamanya PSG kurang lebih kayak Ya. gitu. Terus hadir apakah Ancelotti justru menurut gua bisa untuk mengatur chemistry dan kedekatan lah antara pemain Madrid gitu. Dan menurut gue juga Madrid sekarang kan project ya. Bukan Iya, tim pemain yang udah muda, jadi iya, gitu. pemain Ya. muda Menurut semua. gua sekarang tuh benar-benar youth project gitu. Iya. Ya kan dari Satu-satu udah mulai Iya. dipecat. Maksudnya udah dihabisin dibersihin lah nih kontraknya. kayak tinggal Modric belum perpanjang kontrak juga kan. Udah musim ini udah Iya kan? udah Gak selesai. diperpanjang kan. Iya. Terus gue denger semalam mungkin bentar lagi. diperpanjang karena dia lanjut ke Jerman. Iya, sama timnas tim Jerman kan. maju Iya. lagi ya, benar. Jadi ya kita bisa bilang nih tim yang muda banget dan butuh Ancelotti paling enggak setengah proses masaknya di Ancelotti gitu. Oh iya oke. Iya kan? Iya. Ya mungkin 2025 kali Ancelotti. Ya, cabutnya bisa. gitu. Nanti baru persiapan masuk. Piala Dunia. Ya. Tapi kalau Kalau Katanya Brazil ya? Iya kan katanya. Iya. tapi menurut gue Mbappe being Mbappe sih nanti. Iya. Yang dia bakal Setuju. Nah, ngacak-ngacak. maksud gue gini, dia kalau mau Mbappe itu kan membutuhkan satu syarat. Syaratnya Iya. adalah panggung. Mhm. Maksudnya dia jadi ace, ya kan? Iya. Dia jadi pemain kunci, pemain pivotal. Iya. Nah, ini yang gue bilang bakal agak jadi sama Vini nih bakal jadi lumayan seru lah. Gue nggak bisa bilang jelek ya, Iya. seru lah. Heeh. Mungkin Ya kita bisa rivalitas lihat antar pemain. kreativitas Ancelotti Iya. di situ untuk tweak posisinya, tapi kan menurut gue agak menarik
Apa itu kreativitas untuk Ancelotti? Loh, kan kreativitas tiap pemain. Oh itu mainnya. Kamu ini dari Padepokan yang Ancelotti miskin taktik ya? Bukan miskin taktik. Jangan. Iya kan? Ngaku. Bukan miskin taktik. Oh bukan. Bukan tapi kurang aja taktiknya, kurang kaya aja. Bukan, gini biar gue jelasin. Sebagai yang paham. Oke. Ya lu paham lah. Lu paham lah. Oh iya lu paham lah. Sebagai paham. Sebenarnya yang dimaksud miskin taktik adalah taktiknya itu aja. Monoton. Kan? Gitu aja. Tapi selama works, kenapa harus yang baru? Nah, itu dia. Simple, match Kayak politik belakangan kan. Itu dia. Bukan ya. Masuk. Enggak boleh ada politik sini ya. Iya. Masuk. Yang menurut gue sih tapi dari kita berempat yang datang ke sini sangat berpolitik ya Paulo. Kenapa? Waduh. Canda. Ini sama-sama lagi di pucuk ya. Gak, kita kemarin bahas. Gue ada konten juga soal taktik versus man management. Oke. Menurut gue gini. Menurut gue Ancelotti itu tuh kayak taktik malah. Oke. Sedikit lah gue selipin. Kenapa Oke. taktik? Berapa banyak pelatih angkatan dia yang survive? Angkatan Ancelotti. Jose nggak terlalu nggak di high flight football lagi, nggak di top flight. Harusnya di menengah sekarang ya kan. Tinggal dia doang. Kenapa? Karena dia ngerti di kepala dia cara ngehandle si pemain-pemain Gen Z ini. Oke. Susah loh pemain Gen Z ini dihandle-nya. Dia jatuhnya boomer ya? Siapa? Ini dari 9 Dia 60 lebih. Boomer. Lo bayangin boomer ngurusin Gen Z. Kayak Boomer milenial aja ribet. Jangan. Gue tahu arah lu kemana. Gue tahu arah lu kemana. Gue salah ngundang orang. Aduh, bingung banget. Nah, menurut gue makanya dia kayak taktik. Karena dia sejak di pikiran dia udah tahu cara ngehandle psikologi pemain-pemain muda. Oke. Ada satu hal yang gue sangat concern apabila Mbappe ke Real Madrid. Kita tahu fans Barca? Oh enggak. Itu menghilangkan ketakutan yang mendalam. Iya. Ketakutan mendalam. Tapi ada Ronald Araujo, back terbaik di dunia sepanjang masa, dan ada Alejandro Balde. Ini gerombol. Oh, gerombol. Sorry. Oke. Tapi gue cinta Uruguay karena ada Nunes. Itu dia. Okay. Jadi ada satu ketakutan gue. Bisa aja dengan pindahnya Madrid Mbappe ke Madrid ini, ada satu kayak gue nggak bisa bilang kutukan mungkin ya, kayak Hazard ke Madrid waktu itu dengan dari mau ngomong Hazard yang sejago itu yang 18-19 pas ke Madrid jadi Oke, berarti ini masalah injury prone ya? Iya, dan mungkin tim dokternya Real Madrid mungkin nggak sebagus itu. Mungkin ya, gue nggak tahu sih. Cuman banyak pemain yang Madrid juga yang sering cedera akhir-akhir ini dan sembuhnya lama gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Variabel itu mungkin akan pengaruh. Mungkin nggak menurut lo? Akan menghancurkan Mbappe juga nggak menurut lo? Selain ego atau chemistry yang kurang dapat nanti. Menurut gua untuk seorang Mbappe kayaknya dia pakai dokter pribadi aja ya. Itu banyak. Banyak. Pakai dokter pribadi aja. Enggak, orang pemain-pemain pada punya tukang cukur. Jadi dokter pribadi enggak boleh. Jadi pas dia sign kontrak, di kontraknya itu harus ada saya mau dokternya bukan dokter Real Madrid. Betul. Itu saya sendiri. Betul. Itu ya, benar. Nah, tapi kalau seriusnya mungkin emang itu bisa serius juga enggak apa-apa. Tapi kita lurusin dulu. Mungkin memang kalau soal cedera emang beda-beda gitu kan, sama tergantung juga liganya. Menurut gua Liga Spanyol sendiri yang emang untuk tim selain Real Madrid, Barcelona, ATM bahasanya cara pola permainnya emang lebih kerasa kerusuk lah, kurang lebih bahasanya kan gitu. Jadi yang bikin cedera ya di situ saat jatuhnya gitu. Jadi mau dokternya kayak apa juga kalau 17 tim 17 timnya ngasih kaki terus ya percuma juga pakai dokter gitu sih. Ada satu pertanyaan lagi. Tapi tadi bawa Hazard kayaknya tuh. Oh iya, jelas Hazard adalah contoh pemain flop. Kalau kita bilang produk gagal ya Hazard itu dia. Pemain flop di Madrid. Gini, Hazard itu alumni PL. Nih ya, kenapa gue bilang lu harus ngerti dalam PL. Kalau di PL Hazard dibugin. Mourinho sampai ngomong suatu hari kita akan kehilangan Eden Hazard. Dia pernah dalam 2 musim menjadi pemain yang default terbanyak. Karena orang kan namanya back frustrasi kan, ngambil bola dari dia digebuk. Ya kan, kasar akhirnya kan. Nah kan gue gak ngeliat Mbappe punya histori kayak gitu. Apalagi di PSG. Nah gitu, di Liga 1, Ligue 1 kan mungkin gak kayak gitu. Itu pertama. Kedua, ini baru dapat
ini nih informasi A1. A1 Dari boleh, siapa? boleh. Dari Bukan siapa? satu. Dari Hazard langsung. Dari Hazard langsung. Dari Hazard langsung. Oke, iya dong. Ini Hazard. dari Kena satu nih. Ini kebetulan dari kedutaan besar Belgia di Indonesia ya. Iya. Iya, Jadi dia kebetulan. bilang kejadiannya itu dia operasi ankle waktu sebelum Covid. Oh, Pulang oke. operasi ankle dari US, dia pulang ke Madrid, itu tiba-tiba Covid lockdown. Oke. Nah, dia harusnya 3 bulan itu fisioterapi yang benar-benar intens, pakai profesional. Oke, dilipat-lipat kakinya gitu ya. Gak ngerti dah gue. Iya, iya. Pokoknya harus ada dokter profesional tuh selama Oke. 3 bulan. Nah, tapi nggak ada yang bisa datang ke rumah dia. Karena Covid. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dicari-cari kenapa hancurnya Hazard karena Covid itu. Ya, tapi juga dia gara-gara dia nggak mau latihan Ya, juga itu sih. juga minum bir Kunjung- mulu. Iya, Itu wine juga. mulu, main wine mulu. Ini Attitude. coba ngarahnya ke ACL juga ya. Ini ada juga yang ACL gendut sekarang. Neymar. Neymar. Iya, Lah, benar. nggak Covid. Dokternya datang. Lah bukan, maksud gue kalau misalnya pada saat pasca operasi dia Iya. di-treat dengan baik, dengan profesional, Heeh. mungkin keadaannya lebih baik. Oke. Jadi kan orang kalau habis, gue gak ngerti medis ya, cuma Oke. kira-kira aja. Kalau habis operasi besar gitu kan harus ada treatmentnya, Hmm. terapi-terapi yang Hmm. benar-benar krusial tuh, Iya. supaya bisa recover dengan baik. Nah ini nggak dilewati dengan baik. Oke. Dia fisioterapi di rumah sendiri, bukan fisioterapi kali ya, mungkin terapi. Terapi. Oke. Di rumah sendiri. Ya, Lewat kayak YouTube gitu, Ah, YouTube. Ya, Nggak tahu. boleh. Oh gitu. Ah, itu dia. Oh. Gitu John. Ya oke. Karena gue lawyernya Chelsea jadi boleh lah dikit. Gua ada pertanyaan nih yang gua dari tadi di Pikirin, kepala gua iya. gitu. Oke. Parameter Mbappe bakal sukses di Madrid itu apa sih? Karena kan Gol, jelas. gol aja. Gol. Gol. Champions League harus gak dia dapat Itu Champions sukses League? buat dia sih. Oke. Sukses buat dia karena kayaknya Piala Dunia udah. Masa iya yang UCL di Eropa yang lu lama banget main di situ nggak Iya menang sih. gitu. Tapi let's say dia mencetak 20 plus gol lah Oke. dalam satu musim. Oke. Dapat La Liga. Oke. CDR nggak dapat tuh pasti kan, nggak dapat Iya. kemarin kan. DNA-nya kan nggak bisa tuh di situ ya kan. Bisa treble kan. Dia nggak bisa treble. Iya, iya. Nah Champions League tapi nggak dapat Ya berarti itu. Apakah? Itu patokannya. Champions League. Membawa Real Madrid treble. Ya, Harus. bisa. Oh enggak, Bisa. let's say dia nggak Paling dapat- rendahnya UCL. Iya, betul. Oh, Jauh harus dapat UCL. Itu terus. standar. Itu La Liga, standar. La Liga doang mah udah Iya. kayak Karabau. Iya. Oke, ini dari statement dari Paulo Dybala, Mbappe harus bisa dikatakan sukses kalau dia bisa dapat Champions League di Madrid. Jadiin thumbnail. Potong, masukin TikTok. Tag dia. Treble, Serang dia. Kalau nanti Mbappe nggak dapat UCL di Madrid, serang dia. Serang. Itu berarti Mbappe waduh gagal. Iyalah, Iya, sekelas iya, Mbappe. Gini, Madrid tanpa Mbappe tiap tahun bisa jadi kontender UCL. Heeh. Hazard aja yang cedera mulu dapat UCL. Iya. Oh iya juga. Yang mana? Iya, Hazard cedera mulu. Oh, berarti Wingernya Vini Rodrigo. Gimana lo? oke. Tapi gue setuju. Tujuan Karena dari- apa? Haaland bukan hanya UCL. Haaland bawa City ke treble. Oke, berarti Menurut gue standar Mbappe harus bawa Madrid ke treble. Iya. Ya karena masa depan Ballon d'Or ada. Dan dia benar-benar jadi legend di situ kan. Oke, Karena belum sedangkan pernah treble. batasnya Haaland atau targetnya Haaland adalah Piala Dunia Ya. atau Piala No. Eropa. Ya. Piala internasional Ya, buat negara. ya. Sayangnya- Itu nggak bisa lah. Saya. Itu faktor geografis, Dark Age Eropa, Iya, iya. kolonialisme yang membuat Haaland tidak bisa menjadi juara. Iya dong. Terlalu banyak faktor kali. Aku kasih nama Odegaard juga itu. ngomong-ngomong pemain Arsenal tadi Odegaard. Hmm. Gue gak akan ngebahas Odegaard sih, tapi gue ada satu hal yang menarik. Ini Mbappe ke Real Madrid berapa persen kira-kira apanya? kemungkinannya? Udah Fabrizio 80 Romano lah. udah bilang Oh, ngasih kontrak 90 ya? 90 lah. dengan kontrak Dikit lagi dong ya. Berkasnya udah selesai. Dikit lagi. Itu. Buat A1 fans nggak? Liverpool. A1. Ini buat fans Liverpool Arsenal jangan edit lagi Mbappe pakai baju Anda, pakai jersey Anda. Iya kan? Banyak banget tuh editan Mbappe pakai baju Arsenal, pakai baju Bayar Liverpool. pakai apa gitu. Jual Muhammad Salah, bayar semusim juga susah. Iya, Jual Muhammad Iya Salah lagi. iya. Iya lagi. Tapi kan Mbappe kalau pindah nggak pakai duit ini kan, nggak pakai fee Nah, kan. seru Oke, nih, seru oke. nih, seru nih. Iya kan? Coba gimana? Kalau Soal uang yang keluar, money. justru itu hebatnya Don siapa milik mana? Don Perez. Wah, Florentino Perez gitu, Don Flu, apa siapapun bahasanya kalau di Twitter itu. Dia bisa bawa Figo dari Barcelona Itu ke ngeri Madrid. sih. Luar biasa banget Ya, di politiknya gila. eranya lagi keras-kerasnya gitu. Apalagi itu pas dia Dia baru tahun dipilih. run pertama kan? Iya, run pertama baru kepilih kan gitu. Terus dia bisa bawa Beckham. Iya. Iya, bawa Beckham. Entah ini nggak usah soal Beckhamnya berhasil atau enggak. Iya, ya. iya, Dia iya. bisa bawa Beckham, Betul, dia bisa bawa betul, Zidane, dia bisa bawa Ronaldo, Betul. gitu kan. Mungkin dia cuma nggak bisa bawa Ronaldinho kali ya, gitu. Tapi it's still, maksudnya itu star yang Betul. walaupun akhirnya nggak bagus lah, gagal gitu, bisa dibilang.
ya itu tetap kehebatan Florentino Perez gitu. Betul. Dan sekarang dia bisa dapat Mbappe, kayak ya udah santai aja, tim gue tetap kuat, tetap bisa menang UCL, tetap bisa bersaing di liga gitu. Ya udah Mbappe, mahal, aduh, tar aja ntar juga gratis, mau selama apa gitu. Mindset gitu. Bener. Tapi dari sisi lu sebagai fans Liverpool, gimana lu ngelihat transfer kemungkinan Mbappe ke Madrid ini? Bagus itu enggak. Bagus, tapi hati teriris-iris. Bagus, berarti kan PSG kurang pemain dong. Dia bisa beli Muhammad Salah. Nah, Dijual lagi tuh Salah tuh. Fokusnya mereka ini nge-cashin Muhammad Salah. Kan masalah PSG itu ngincer bukan Salah. Marcus Rashford di situ. Enggak salah Saudi. Enggak, tapi kan Salah kan Saudi. Ya, Pasti dapat duit kan. Ya apapun lah, maksudnya menurut gua ini lebih ke Salah ke PSG gue gak masalah. Oke, tapi jujur, lu ada senangnya juga kan ada rumor Mbappe ke Liverpool. Karena teman kita yang ahli red history itu. Enggak lah, kalau orang modern dulu tuh mungkin kita waktu kecil suka makan permen kan. Oke. Tapi kita udah besar kita tahu gula itu nggak sehat. Masa Anda masih senang sama gula-gula bohong kayak gitu, foto-foto Mbappe Liverpool? Enggak, masa iya Mbappe nomor 17 tambah 10 17 Curtis Jones gitu kan enggak. Sebelahan kan enggak mungkin gitu toh. Iya. Oke, jadi menurut lu enggak mungkin itu. Udahlah, cukup lah. Jurgen Holik ya yang bukan gue gitu. Tapi Mbappe saya gue mau lurusin soal free transfer. Oke. Itu enggak se-free itu, John. Ya ada signing fee juga kan. Iya, pertama ada signing fee. Kedua dia gaji pasti. Gue nggak tahu ya Perez bargaining power kuat apa, tapi katanya sih turun. Free transfer dibandingin sama transfer berbayar, gaji lebih gede free transfer. Karena si pemain karena pemain berpikir lo kan nggak keluar duit. Harusnya lo bisa gaji gue lebih gede pertamanya, kan. Itu yang pertama. Yang kedua agent. Masih agent minta kan? Iya benar. Berapa persen? Liverpool minta, Arsenal ngontek gue, City ngontek gue. Oke. Gue kasih ke lu Perez, tapi lu mau kasih gue berapa? Oke. Itu kan bukan kecil. Tapi nggak bisa 50-60 gitu. Tapi nggak mungkin dong kayak udah ada tawaran-tawaran, ya udah gue juga nggak butuh-butuh banget nggak butuh-butuh banget lo Mbappe, dan juga Mbappe yang mikir negosiasi di situ. Bargaining power Perez kuat. Iya, negosiasinya di situ. Tapi kalau Mbappe mau treble kecil ya ke Inggris aja. Kemana itu? Sama siapa aja. Lu bisa dapat Carabao, lu bisa dapat FA, dapat Carabao, FA, Community Shield. Treble. Iya kan cukup juga. Ini. Kalau nyari treble kan treble kecil gitu, enggak jelas. Tapi kemana tadi kalau misalkan dia mau dapat treble kecil kemana? Kok Anda arahnya ke Liverpool ini? Gue lebih ke City sih. Enggak sih kalau City enggak ya. Loh, emang kenapa ada 2 star gitu? Gua enggak bisa. Bisa. Doku ngapain? Udahlah Doku. Lari doang. Kalau City menurut gue yang enggak bisa megangnya Pep. Gue ngeliat maksudnya sejauh ini kan Mbappe itu pemain yang punya karakter kuat kan. Iya. Karakternya itu menonjol, nyentrik gitu. Gue Pep kan sejarahnya enggak bisa megang pemain kayak gitu. Iya, dijual ya. Pep sukanya pemain-pemain yes pak, ya pak, siapa, ya pak, siapa. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Satu pertanyaan terakhir untuk kita semua. Oke. Mbappe kalau ke Madrid, apa yang bakal di-achieve di Real Madrid? Individu maupun trofi menurut kalian? Silakan satu-satu. Bukan targetnya ya? Enggak, ya bukan target realistis. Ya menurut kalian yang realistis. Skor La Liga 3 musim gitu ya pastilah. Enggak. Yang Lewandowski bisa umur udah berapa Lewandowski? Umurnya lebih kelamaan. Pasti. Siapa lagi? Top scorer easy. Kayak enggak ada pemain Barcelona aja yang bisa. Siapa sekarang? Siapa? Ya kan nanti ada Nunes ke Barcelona juga. Sama klubnya tapi. Rafinya. Enggak. Wow. Sampah. Lamine Yamal. Itu bisa. Itu boleh ya. Enggak setuju enggak? Kalau cuma top scorer 3 musim berturut-turut standar lah. Masih bisa. Masih ada chance gitu. Yeah. Tapi ya balik lagi Ancelotti 3 musim enggak? Iya kan Gue lebih di situ. Karena yang megang Mbappe menurut gue yang bisa ya Ancelotti. Kontraknya cuma 2 musim lagi loh. 2 musim lagi loh. Belum lagi berebutan bola itu. Vini mau golin, Bellingham mau golin. Maksudnya harus ada, kalau di contoh Liverpool aja ya, zaman Firmansyah itu ya masih ada Firmino yang nengahin masalah Sadio Mane. Menjadi pembantu kan. Iya, yang seperti Benzema di BBC. Benar gitu. Yang pada dasarnya emang berantem. Kalau mungkin Benzema di BBC belnya sama Cristiano mungkin enggak berantem lah, tapi lebih ke ya beda lah gue gitu. Iya. Ini kan pada dasarnya emang ada flex sedikit karena Afrikan kan. Gitu harus ada Firmino. Nah, ini kira-kira siapa yang harus ngalah gitu. Yang punya karakter mampu menjadi penengah false nine-nya gitu ya. Yang menjadi pembantunya Bellingham. Harusnya dia mau ya, harusnya. Rodrigo jadi korbannya. Rodrigo sih. Oke, kalau menurut lu gimana? Mbappe apa yang bakal? Ballon d'Or.
Ballon d'Or. Udah Manyalah. dia udah mendekatin Ballon d'Or loh. Setuju sih gue. Berkali-kali udah mendekatin Ballon d'Or. Haaland soalnya terlalu terlimitasi sama kemampuan dia, sama posisinya juga. Oke. Haaland tuh tergantung timnya gitu loh. Tapi Mbappe benar-benar bisa. Ya udah, gue tunjukin nih gitu sendirian gitu. Gini loh, musim depan Messi emang masih enggak, Messi udah berarti siapa lagi kalau emang di top paling Haaland, Mbappe, Kevin De Bruyne. Udah. Siapa lagi? Salah masih bisa gak masuk variabel kalau musim ini? Enggak. Udah, itulah. Susah lah. Kehilangan Jurgen Klopp tuh udah sulit lah. Kita kan enggak tahu pengganti siapa. Dan Ballon d'Or itu lo harus sukses juga bawa sesuatu di tim. Dan impact yang lo lakukan di lapangan, impact yang lo lakukan kepada tim, impact yang lo lakukan kepada negara dan lawan lo, dan lawan lo juga. Itu yang ngaruh sama jurnalis apa segala macam hitungannya. Itu bisa. Mbappe bisa. Seragamnya Prancis. Siapa gila? Kapan realistisnya dia bakal dapat Ballon d'Or menurut kalian? Bukan tahun depan. Bisa aja tahun ini Prancis juara Euro. Bisa jadi. Bisa jadi. 2024 ya. Iya kan? Bisa jadi. Berapa? Ya kalau misalnya lu ngomong bener, kalau misalnya kayak Messi aja bisa menang karena World Cup-nya. Iya, World Cup-nya doang. Berarti tahun depan Mbappe bisa menang karena Euro-nya. Betul. Ngering salah kan? Oke. Ngering salah kan? Iya, salah. Oke. Tadi berapa total jumlah golnya? Abang tadi lu prediksi bakal 3 musim berturut-turut. Maksud gue itu akan menjadi ya pokoknya top skor. Menurut Prestasi gue gak bakal kayak 3 dicapai. musim karena dia akan bersaing dengan Jose Lu. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Itu dia. Minimal salto dulu ke MU ya. Gua dari tadi mikirin gitu kayak kenapa kayak Jose Lu nggak dianggap banget di Madrid gitu, padahal lumayan dia decent. Iya, maksudnya untuk mengisi sementara di nomor 9 ya udah oke aja gitu. Gak excellent dilihat umur apa segala macam, dilihat track recordnya kurang excellent lah, tapi it's a good lah buat pengganti di menit-menit akhir. Ya, terus nggak high profile juga. Iya, pemain kan dia bukan high profile. Ketiga mungkin nggak ada gol-gol yang momentumnya gila gitu. Kayak Bellingham di comeback El Clasico itu kan momentum gitu. Nonton lagi gitu. Bukan mau ngingetin tapi itu kan salah satu langsung contoh. begini kan. Oke. Patch player. Oke, cukup. Belum tanya dia. Apa? Udah. Achievementnya. Oh iya, achievementnya tadi. Achievementnya? Iya. Gol. Kalau bebas achievement Ballon individual d'Or lah udah pas. ataupun trofi dari Mbappe. Apa yang bakal Kalau didapat? untuk di 2024 ini sendiri ya, musim depan. Mungkin selama dia di Madrid lah. Selama di Madrid. Ekspektasi lu berapa? Oke, selama di Madrid ya bener Ballon d'Or, UCL. Iya. Ballon d'Or. Enggak usah treble dia. CL gitu. Itu kayaknya susah banget gitu. Iya sih, buat dia ya. Iya. Oke, itu aja tema kita kali ini, Mbappe ke Real Madrid. Ini masih rumor ya. Tapi rumornya kenceng. Udah musim berkas. A1. Fabrizio Romano udah ngomong lu. Berkasnya. Tapi kan namanya berkas kita enggak ada yang tahu. Udah real count. Tipis tapi kan. Ya, gua tapi tetap percaya sama lembaga-lembaga Sirekap gua. Gua enggak percaya C1 gua. Udah fans Barcelona karena gua fans Barcelona. Kan bahas politik. Karena gua fans Barcelona, gua berharap ini tidak kejadian ya. Gua jujur sangat takut kalau Mbappe ke Real Madrid karena ini serem banget. Oh, gua enggak perlu kasih POV karena ya kan kalau ketakutan gua pasti berasa ke semua fans ya. Ya kan serem banget nih Madrid. Ada Mbappe, hancur semua. Ya kan ntar Haaland ke Barca Haaland. Amin ya Allah. Gue salah Klopp aja. Itu dia itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa kalian follow juga Hakim Garis and Partners, jangan juga Paulo di Bola, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Follow YouTube Gerombol Media. Iya, itu dia. Iya pasti. Iya, itu dia. Itu dia. Let's go.